Oke, selamat malam. Selamat datang kembali di YouTube milestocks.id. Udah lama saya gak upload video di sini. Dan kebetulan sekali saya akan mengupload video yang mungkin sudah ditunggu-tunggu banyak orang yang udah lama follow channel Telegram saya ya. Di situ saya bilang kalau NICL 300, saya di situ bilang NHL bisa aja ke 300. Nanti saya akan buatkan videonya kalau emang dia bakal 300. Di sini juga saya udah kasih disclaimer, bukan ajakan jual dan beli, tetapi faktanya hari ini NHL ke 300. Bahkan tadi sempat ke 304 NHL. High-nya 304. Kenapa saya berani nebak sampai seharga-harganya 300 dan apa sih alasan dibalik kenaikan NHL ini? Jadi pertama-tama mungkin buat beberapa orang yang masih awam, mungkin banyak yang mengira kalau NICL tuh naik karena harga nikel mungkin atau karena Tesla mau masuk ke Indonesia, tetapi saya berani jamin kalaupun memang ada alasan tersebut itu bukan alasan utamanya, alias itu hanya alasan minor. Jadi menurut saya alasan yang paling memungkinkan kenapa NICL ini naik ke 300 itu sebenarnya simpel, tetapi banyak yang tidak memperhatikan. Alasan menurut saya yang pertama jelas bandarmologi ya. Cuman kalau bandarmologi mungkin udah banyak yang bosan di channel saya udah sering saya bilang bandarmologi NICL menarik. Bandarmologi NICL Warren juga menarik. Saya kasih Warrennya juga di Milestock itu Warren menarik. Saya udah kasih dari harga 11 malah. Malah sempat ke harga 8 waktu Desember. Kalau Bapak atau Ibu atau teman-teman semua udah ngambil NICL, udah NICL Warren itu udah untung 350% mungkin. Cuma NICL induknya juga udah untuk 300% lebih karena saya udah rekomendasi dari harga jauh dia itu. Dari 8286 malah saya kasih. Iya, harganya masih 81 waktu itu. Itu udah untung multi bagger Bapak Ibu teman-teman semua kalau emang ngambil dari harga segitu. Sama warnanya juga. Cuman apa sih? Kenapa bisa naik segila itu? Jadi pertama yang kita analisa di sini itu bandarmologinya. Saya udah bilang dari awal, PD di sini itu bukan sembarang PD. PD-nya akumnya aneh. Saya udah bilang di sini. Di sini PD-nya itu bukan sembarang PD di NICL. Iya, di sini saya bilang PD bukan sembarang PD. PD di sini itu bukan retail. Bapak atau Ibu mungkin atau yang masih awam terhadap bandarmologi yang mengira PD beli berarti retail beli artinya jelek. Tidak. PD tidak selalu retail. Kenapa saya berani ambil kesimpulan PD tidak selalu retail? Kita balik ke historinya yuk. Mungkin sekarang bandarnya udah ganti broker, udah nggak pakai PD lagi. Seperti di sini. PD mana yang beli 900 juta sendiri di saat yang lain beli cuma 9 juta, 8 juta, dan yang lain jualan 150 juta? Jelas ini bukan retail. Retail mana yang beli NICL beli di harga apa beli lot banyak sendiri kayak gitu itu akun besar itu bukan retail yang pasti. Terus retail mana yang beli di saat teman-teman retail lain jualan? Kita bisa lihat di sini. Ini buat sampel aja Bapak atau Ibu teman-teman. Ini 25 November 2022. YP-nya lagi jualan, retail kakak jualan, NI retail jualan, XC retail jualan, CC retail jualan, XL retail jualan, semuanya retail jualan, tapi PD beli sendiri dan beli 80.000 lot. Kalau ada retail yang lain jualan dia beli sendiri dan apalagi ini lotnya besar, kita bisa pastiin dia bukan retail. Apalagi gaya makannya itu juga aneh. Gaya makannya itu aneh. Gaya makannya itu saya lupa saya save di mana SSN-nya, tapi yang jelas gaya makan PD di sini tuh aneh. Cara main Danny CL yang baik dan benar itu adalah eh kita tunggu overnya tebal-tebal, tapi overnya tebal-tebal ini harus ada apa? Ada ininya ya, gak semua over tebal itu nanti bakal dinaikin. Over tebal-tebal yang punya retail. Makanya saya sering banget eh cara saya sering banget bilang NHL tiap ada over gede langsung dimakan. Lalu di sini, nah di sini saya udah jelasin. Nanti bisa teman bapak apa, bapak ibu teman-teman lihat sendiri aja ya di channel Telegram. Link channel Telegramnya ada di deskripsi. Saya udah sering bilang kalau overnya itu dia fake.
Antara nanti kalau tujuannya apa dia offer itu palsu. Jadi yang pertama kalau misalkan offernya nanti ditebelin sama retail, bandarnya cabut offer langsung dimakan. Seperti ini contohnya. Bandarnya withdrawn ya, offernya di withdrawn. Kalau misalkan atau skenario keduanya, kalau misalkan offernya apa retailnya malah jualan di bid, bandarnya nampungin di bid, nanti begitu udah kenyang barangnya banyak, bidnya apa offernya langsung dicabut, harganya langsung digoreng, langsung dinaikin. Makanya kalau teman bapak ibu lihat grafik NICL tuh aneh-aneh. Grafik NICL pasti seperti ini. Dia bikin tiang langsung HK-nya langsung 4 tik, 3 tik seperti itu gaya mainnya. Tapi kenapa sih faktor lain yang membuat NICL ini bisa naiknya kencang banget? Karena kan nggak semua yang naiknya karena bandar Moloji bisa multi bagger. Jadi begini Bapak Ibu teman-teman, ada satu faktor yang mungkin dilupakan sama teman-teman trader retail. NICL itu waktu IPO, dia IPO-nya itu baru. IPO-nya itu 2021, iya waktu COVID. NICL saat IPO, dia juga nerbitin warrant. Warrantnya itu harganya sempat ke 8 perak waktu itu sempat. Saya sendiri di retail warrant sempat rugi hampir 30% waktu itu. Saya beli waktu di broadcast pertama ini. Saya beli waktu di broadcast pertama. Warrant menarik ini harganya masih 11. Saya sempat rugi 30% di situ. Tetapi anehnya masih di NHL warrant itu masih di akum. Masih dikumpulin terus sama bandar. Dikumpulin terus sama tadi PD, PG dan kawan-kawan. PD-nya PD jelas bukan retail ya, tadi udah dijelasin kenapa. Kenapa warnanya itu di akum terus? Padahal kalau kita lihat di sini, warnanya mau expire bentar lagi. Warnanya mau expire bentar lagi. 7 Juli 7 Juli 2023. Bandarnya punya waktu cuma 5 bulan antara buat antara konversi warren atau guyur warren. Sedangkan kalau kita lihat barang bandara di warren dari awal tahun kemarin itu barang bandara di warren itu banyak banget. Barang bandara di warren ini malah PD punya barang bawah tuh 2 juta lot harga 11 perak. Barang bandara di warren itu dia punya kurang lebih 9 juta 10 juta lot. Apakah mungkin bandarnya itu guyur dalam 5 bulan? Menurut saya unlikely. Menurut saya kurang mungkin. Warren itu gak liquid. Beda sama saham. Kalau saham dibikin liquid masih ya meski susah tapi masih jauh lebih realistis dibanding kita bikin liquid warren. Warren itu kurang liquid. Gak liquid malah. Warren itu gak liquid. Ini dia liquid karena emang lagi digoreng. Cuman kalau misalkan bandara guyur, itu susah dia jualan barang sebanyak itu. Apalagi average dia itu kalau saya udah tadi nanti akan saya jelaskan, saya udah buat kalkulatornya. Average bandarnya itu dia agak terlalu jauh dari harga. Ya mungkin kelihatannya jauh 100%. Tetapi ingat barangnya 9 juta lot. Buang barang 9 juta lot gak segampang itu di market. Gak mungkin harganya jeblok. Mungkin harganya udah dijeblokin 100% juga belum habis barang bandar ya, malah rugi adanya. Kenapa malah apalagi hari ini kalau kita teman-teman lihat itu warrennya itu masih di akum. Warrennya masih dikumpulin. Ini jelas aneh. Berarti tujuan bandarnya emang bukan jualan warren. Karena kalau dia jualan warren, mungkin dia udah cicil jual dari kemarin. Hari ini masih net buy malah PG-nya itu. Jelas ini saya mungkin masih masih possible skenario. Kita nggak tahu ya kalau retail FOMO banget langsung HK warren banyak-banyak. Tetapi menurut saya ini unlikely. Possible masih tapi unlikely. Jualan warren. Lalu apa sih yang menurut saya tujuan bandarnya dan kenapa saya berani nebak harga 300? Berarti bandarnya mau konversi warren. Ingat di sini harga exercise 300. Ini teman-teman bisa lihat di sini saya zoom. Di sini exercise, kita lihat di exercise ya. Exercise harga 300 warren. Berarti tujuan bandarnya adalah exercise di harga warren. Di harga exercise warren ya 300. Makanya saya berani nebak NICL kemungkinan bisa aja ke 300. Tujuannya apa? Bandar yang mau konversi dulu. Konversi warren. Tetapi apakah dengan begitu average bandarnya itu tetap ada di 300? Enggak. Saya sudah buat kalkulatornya di sini. Inventory analysis bandar NICL. Saya udah menghitung, ini top 6 broker ya. Ini nggak saya hitung semuanya karena capek kalau ngitung semuanya, tapi saya hitung top 6 broker yang paling banyak belinya aja. Top 6 broker itu
Barangnya udah banyak banget. Belum kalau bandar pakai nominal yang lain dan sepertinya memang pakai nominalnya banyak dia. Kalau kalau teman-teman lihat soalnya di sini NICL induk aja ya dari tahun kemarin itu broker yang beli itu aneh-aneh. Broker gak jelas semua. PD, PD-nya PD bukan retail, PG, CP, AZ, ZPF, ZL, SB, KYO, YBF, SS, HB, BK, ZID, IN, XA. Wow, ada sobat Stockbit yang untung. Ini Stockbit patut saya apresiasi, dia retail yang pinter. LH, ZR, DU, PS, CS, AN, MK, MK ya, CL, PF, RS, JBI, TRF ini semuanya broker gak jelas, gak ada broker terkenal di sini. Kalaupun ada ya ini PD bukan retail sama JP Morgan abal-abal, asing ini bukan asing. Ini broker aneh semua yang beli. Kemungkinan ini bisa aja barang bandar semua bisa aja, gak ada yang tahu. Lalu apa sih? Kenapa bandar yang mau konversi warrant? Atau mungkin nggak, bukan mau ya karena saya bukan bandar ya, saya nggak tahu bandarnya mau atau enggak. Mungkin bandarnya konversi warrant itu karena tadi barangnya udah kebanyakan. Barang di warrantnya itu udah kebanyakan. Ada hampir 1 juta lot barang di warrant. Gimana cara buangnya? Dengan waktu sisa 5 bulan. Warrant expire 7 Juli 2023 tahun ini, 5 bulan lagi. Susah buang 10 juta. Susah buang 10 juta lot dalam 5 bulan tuh susah. Menurut saya sulit. Menurut saya sulit buang harga segitu. Jadi skenario yang kedua yang tadi saya bisa ambil kesimpulan, bandar yang mau konversi warrant. Bandar yang mau konversi warrant. Cuman kan tadi kita lihat sendiri barang bandar di induknya itu kan rendah banget 116. Konversi di harga 300. Apakah kira-kira harga hasil konversinya itu masih di 300? Menurut saya enggak. Ini saya udah buat hitung-hitungan. Average saham bandar yang top 6 broker dia ada 116. Jumlah lembar warrant top 6 broker itu ini 9 juta lot ya kan, ini jadiin lembar. Jadi 983 juta lembar. Ini rupiahnya, ini rupiah. Kalau yang bingung ini saya kasih rupiah. Ini rupiah ya. Bukan barang, bukan lot ini rupiah. Ini rupiah. Sedangkan average warrant bandar itu di 15, anggap buletin aja 15. Tadi lagi, warrant expire Juli tahun ini. Apakah benar bisa jualan 5 juta lot dalam 5 bulan? Menurut saya enggak. Susah, sulit. Karena warrant itu nggak liquid. Siapa yang mau nampungin? Maka dari itu saya ambil kesimpulan tadi bandarnya mau konversi warrant. Bandarnya mau konversi warrant, mau nuker warrantnya jadi saham. Cuman masalah yang muncul lagi adalah konversi warrant jadi saham itu butuh duit. 300 perak per saham. Kalau Bapak atau Ibu bingung, di sini nih, ini harga exercise, harga penukaran. Ibaratnya warrant itu kupon. Bapak Ibu punya kupon. Dari IPO tadi, kupon diskon beli NICL di harga 300. Ini harga tetap. Mau nanti NICL naik ke harga 1.000, mau naik ke 2.000, itu harga tebus ya tetap 300 perak, 300 rupiah per saham. Berarti satu lotnya 30.000. Kalau Bapak Ibu punya satu lot orang. Harga tebus ya 300 perak per saham. Mau ntar harga NICL 5.000 atau mungkin ya kalau harga NICL tiba-tiba jeblok dari 100, Bapak atau Ibu kalau nuker tetap bayar 300. Rugi, iya rugi. Kalau nggak ditukar gimana? Warnanya hangus. Warnanya hangus jadi debu. Nah tadi kalau bandar nggak nuker ya udah warnanya hangus. 14 miliar ini jadi debu. Makanya bandarnya nggak mau dong 14 miliar jadi debu. Makanya dia sekalian mungkin sekalian akum dan nanti saya akan ambil satu kesimpulan lagi di bawah ini. Kenapa bandarnya mau ngeluarin duit lebih banyak ngegoreng sahamnya kan juga butuh modal banyak dan nanti konversi warrant juga butuh modal banyak. Lalu kita selanjutnya inventory analysis setelah konversi warrant. Tadi kan anggap sudah selesai konversi warrant di 300 per warrant jadi saham kan. Kalau begitu average saham hasil konversinya itu naik. Kan tadi warrantnya 15. Karena per saham itu dia 300 konversinya. Jadi 315 tambah 300. Modal konversi ini 300 per saham jadi naik dia. Dari 15 average warrant jadi 315.
Dengan jumlah saham dikonversi itu ada 9 juta lot. Kemudian total saham bandar itu ada 2 juta lot. Sorry. Iya benar, 2 juta lot harusnya. 20 juta lot karena ini 200 ya dia ini 2 miliar lembar. Total jumlah saham bandara itu ada 2 miliar lembar atau 20 juta lot. Kenapa? Dari mana dapat ini? Dari tadi ini. Ini tapi masih belum net ya. Ini masih hanya perkiraan saya karena saya hanya menghitung 6 broker topnya aja. Karena kalau ngitung semuanya pegel. Nah ini perkiraan aja ya buat ibaratnya sampel. Karena ini juga yang saya hitung top 6 broker ya yang paling banyak beli. Itu udah lebih dari 50% barangnya yang di akun. Anggap aja jumlah saham bandar total itu sekarang ada 2 miliar lembar. 2 miliar lembar dari mana? Dari ini 980 juta lembar sama ini 1 miliar lembar yang dari awal yang emang akum saham induk. Jadi akum saham induk ini 1 miliar saham induk ditambah 900 juta saham hasil konversi warrant. Maka dari itu total sahamnya itu ada 2 miliar. Lalu average-nya naik, iya naik jelas. Kenapa? Karena tadi butuh modal buat konversi warrant. Konversi warrant ya kan mahal, 315. 315 itu dari 300 konversi dasar warrant sama 15 modal bandar. Akum warrantnya. Kalau kita hitung, average barunya dapat 211. Jadi nanti setelah warrant konversi dilakukan, kira-kira average bandar itu ya sekitaran segitu. Anggaplah 211 kan hanya data sampel ya. Anggaplah dari 200 sampai 220. Disitulah average bandar nanti. Apakah masih layak beli? Menurut saya resikonya sudah tinggi. Cuman kita nggak tahu kalau bandarnya mau lanjut goreng. Cuman harusnya menurut saya 300 ini udah top. Kenapa ya? 300 itu buat bandarnya numpang konversi aja. Sisanya nanti ya udah, average di sini ya udah bisa jualan. Cuman kita ada satu kasus, ada satu masalah lagi kalau kita pakai skenario tersebut. Skenario-nya yang baru adalah bandarnya kebanyakan barangnya, nggak bisa keluar. Dia punya 2 miliar lembar. Sedangkan saham beredar itu 9 miliar lembar. Berarti ini bandar yang kita nggak tahu. Ini harusnya pakai nomine ya, soalnya dia nggak kedetek di pemegang 5%. Atau saya udah lama gak lihat daftar pemegang 5%-nya. Itu udah lebih dari 10%. 20%. Saham beredarnya 20% dipegang sama bandar. Gimana cara ngeluarinnya? Sulit. Jadi skenario yang saya dapatkan di sini, antara bandarnya mau lanjut goreng, lalu buang itu tadi 2 miliar lembar ya, atau itu susah masalahnya. Atau yang kedua, emang bandarnya tahu ada something. Bandar yang menurut saya tahu ada something di dalam tubuh NICL. Entah itu nanti labanya meledak, entah itu bisa aja nanti dia kerja sama Elon Musk di Tesla. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau bandar itu bisa konversi warrant, itu ada hal yang menarik harusnya dalam emiten. Ada hal yang menarik di tubuh emiten. Karena aneh aja bandarnya mau buang modal banyak buat konversi warrant sebanyak itu. Dan barang dia jadi 2 miliar lembar lebih. 20% lebih warnanya NHL dipegang sama dia. Menurut saya ada hal yang aneh di NHL ini. Lalu tadi kesimpulan terakhir, apakah masih menarik untuk dibeli? Menurut saya udah enggak, udah high risk ini. Kalau nanti naik lagi ya udah berarti rezeki holder ya. Tapi menurut saya ini resiko udah tinggi karena average bandar nanti setelah konversi itu di 211. Kalau itu jadi konversi. Karena saya nggak bisa jamin dalam 5 bulan itu kalau bandar sukses guyur warren ya udah skenario ini bubar. Skenario ini salah, skenario ini gagal. Tetapi kalau bandarnya masih terus akum, skenario ini mungkin yang nanti akan dijalankan sama bandarnya. Average-nya nanti di sekitar segitu. Jadi begitu yang menarik dari NICL. Jadi kesimpulan yang mungkin Bapak Ibu dapat dari video ini itu jangan tentu bukan beli di pucuk ya, bukan. Itu tujuannya kalau nanti ada saham lain yang polanya seperti ini itu bisa dibeli, bisa ikut. Kalau nanti ada yang polanya seperti ini, cuman untuk NICL menurut saya udah high risk. Kenapa saya gak berani ngasih kesimpulan di saat saya ngasih tahu target price di 300? Karena tadi saya tahu bandarnya average-nya gak mungkin di 300. Jadi kemungkinan prediksi saya ini juga bisa salah karena ya tadi barang bandar nanti gak di 300, di 200, sekitar 210 220. Makanya saya gak berani langsung ngasih alasan di sini karena nanti anak Melstock pasti FOMO.
di HK itu. Padahal waktu saya broadcast ini harganya udah 211. Itu saya takut. Makanya saya hanya berani kasih video penjelasan antara kalau udah konversi warren atau harganya ke 300 beneran. Karena 300 beneran orang juga udah takut, mau beli udah FOMO. Itu udah takut, itu udah parah kalau emang sampai FOMO di situ. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman. eh Link Telegram ada di deskripsi YouTube. Jadi itu sih yang saya bisa bagikan dari analisa saya di NICL ini selama berapa bulan dari tahun lalu. Cuman tahun lalu jujur saya belum tahu skenario seperti ini. Karena tahun lalu saya jujur hanya mengira bandarnya bisa buang barang. Paling digoreng bentar, banting lagi. Makanya saya nggak pernah ngasih tebakan seperti ini dari awal. Ternyata sekarang waktu berjalan bandarnya ngumpulin terus. Makanya saya semakin percaya skenario ini dijalanin. Karena kalau bandarnya cuma goreng langsung dumping, itu nggak bakal digoreng tinggi dan dia nggak bakal lanjut akum terus apalagi warnanya masih di akum. Menurut saya nggak seperti itu gaya mainnya kalau emang bandarnya cuma pengen goreng biasa. Menurut saya di balik NHL ini ada something yang emang belum ditunjukin aja ke publik. Karena tadi bandarnya berani akum besar sampai 20%, sampai sekarang sih 10% saham ya. Lalu warnanya di akum besar juga dan nanti kemungkinan dikonversi di mana sahamnya bisa nambah lagi. Saham bandarnya jadi hampir 2 kali lipat ini dari 1 miliar lembar nambah 100 juta lembar. Naik 90% inventory bandar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selamat malam. Mohon maaf bila ada kesalahan ya dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau misalkan Bapak Ibu ini menemukan ini bermanfaat dan bisa di-share ke teman-temannya. Jadi seperti itu. Saya big thanks juga ya buat yang mungkin share video ini. Terima kasih banyak sudah membangun Mailstock, membantu saya membangun Mailstock dan nanti silakan ditunggu saja. Saya kemungkinan bakal ada perkuliahan, jadi agak jarang lagi bahas secara deep inventory analysis atau mungkin nanti bahas-bahas saham yang bisa swing besar seperti kemarin CAKK dan juga AMMS sempat ya di Mailstock. Jadi begitu Bapak Ibu, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Bisa di like kalau menemukan bermanfaat, bisa di share juga kalau kiranya bermanfaat. Terima kasih. Salam salam cuan semuanya.